Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang produksi massal. Saya Habib Rizik sebagai moderator, Separi Maulana Yusuf sebagai pemateri, Khalid Andia sebagai pemateri, dan Wastiman sebagai pemateri. Di sini saya akan membacakan tentang produksi massal. Produsen atau perusahaan yang akan menghasilkan banyak barang dalam waktu cepat merupakan kegiatan produksi massal. Perusahaan atau produsen ini dalam tiap harinya tentu memproduksi produk-produk akan didistribusikan hingga ke tangan konsumen. Misalnya saja produk pakaian, produk makanan ringan kemasan, minuman kemasan, dan sebagainya. Produksi dalam jumlah besar tersebut dilakukan secara berulang dengan jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan permintaan suatu produk. Dengan begitu, produsen harus paham seperti apa produksi secara massal itu, apa saja manfaat serta kelebihan dan kekurangan, sehingga mengantisipasi, mengatur, mengembangkan produk yang dihasilkan. Selanjutnya dibacakan oleh Separi Maulana Yusuf. Ya, pengertian produk massal. Sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam membuat suatu produk dalam jumlah yang banyak merupakan produksi secara massal. Produsen akan melakukan kegiatan produksi ini secara terus-menerus guna menjalankan sistem produksi dan memenuhi kebutuhan pasar dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau produk. Fokus dari produksi dalam jumlah banyak ini sebagai suatu cara untuk meningkatkan efisiensi produsen dalam melakukan kegiatan produksi yang disesuaikan dengan standar serta prosedur. Dalam menjalankan proses produksi, sebuah perusahaan akan melakukan terus-menerus dengan jumlah yang banyak. Dalam kegiatan produksinya, terukur dan terarah, yaitu dalam satu hari menghasilkan jumlah yang sama dengan sistem dan standar yang sudah ditentukan. Banyak aturan yang dilakukan dalam menghasilkan produksi dalam jumlah yang banyak ini karena perusahaan tentu mengutamakan mutu dan kualitas suatu produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya, tahapan dari produksi massal. Setelah memahami seperti apa produksi secara massal, maka selanjutnya tahapan yang dilakukan oleh produksi massal berikut ini adalah dua tahapan yang dilakukan dalam produksi secara massal. Dokumentasi persyaratan produk. Manajer produk bertanggung jawab untuk memimpin dan membuat dokumen ini. Tetapi mereka harus meminta masukan dan persetujuan akhir dari semua pemimpin tim lainnya, yaitu teknik, penjualan, QA, eksekutif, dan pemasaran. Setelah revisi dokumentasi persyaratan produk disetujui oleh pimpinan tim ini, hal itu menjadi landasan Anda dan semua keputusan produk selanjutnya harus sesuai dengan apa yang tertulis di dokumentasi ini. Dokumentasi persyaratan produk atau yang biasa dikenal dengan PRD (Product Requirement Documentation) biasanya terkait dengan daftar lengkap fitur yang akan disertakan dalam produk, metrik kinerja spesifik yang harus dipenuhi setiap fitur, perkiraan volume produksi, biaya target jadwal rilis produk, roadmap produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wastiman. Validasi dan pengujian teknik. Dalam tahap ini, tim teknik menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk mengimplementasikan setiap fitur yang diuraikan dalam dokumentasi persyaratan produk. Tujuan tahap ini adalah untuk membuktikan bahwa adalah mungkin secara manusiawi tanpa menentang hukum fisika untuk merancang dan membangun sebuah instance dari produk yang memenuhi persyaratan fungsional dalam PRD. Namun perlu diingat bahwa komponen yang dipilih dan
proses yang digunakan untuk merakitnya tidak harus sama dengan yang akan digunakan di versi final produk. Selapis dan lem panas boleh digunakan pada tahap ini selama memungkinkan Anda membuat sesuatu yang berfungsi secara fungsional dan melewati metrik spesifikasi Anda. Tugas utama dari validasi dan pengujian teknik adalah untuk mengidentifikasi setiap dan semua resiko dari persyaratan yang diuraikan dalam PRD dan menemukan cara untuk menghilangkan atau menguraikannya secara signifikan. Ini mungkin memerlukan beberapa iterasi dan jutaan dolar dalam penelitian dan pengembangan setiap sebuah produk tidak akan meninggalkan tahap FVT sampai semua persyaratan fungsional dan metrik kinerja telah dipenuhi. Validasi dan pengujian desain. Pada tahap validasi dan pengujian desain atau DVT, Design Validation and Testing, tujuannya adalah untuk terus bekerja menuju tampilan dan nuansa akhir produk. Ini adalah saat Anda mulai memilih bahan dan desain mekanis yang memenuhi persyaratan bentuk akhir, kesesuaian dan etika yang dibolehkan dalam PRD. Bahan dan komponen yang dipilih dalam revisi ini merupakan bahan yang dipakai pada versi produk akhir. Jika memungkinkan, contoh produk Anda yang dibuat dalam tahap DVT akan dapat ditampilkan kepada calon pelanggan untuk mulai meminta umpan balik dan menguji kesesuaian pasar produk. Ini sebenarnya adalah poin berharga untuk dilakukan pada tahap ini sebelum Anda memulai menginvestasikan dana modal yang besar untuk bahan, peralatan, dan proses yang diperlukan untuk memulai pembuatan. Sebuah produk dapat keluar dari tahap DVT setelah ada persetujuan yang dibuat dan memenuhi semua persyaratan fungsional dan estetika di PRD. Saat menggunakan desain dan komponen kandidat untuk versi ini sebenarnya mungkin sangat dekat dengan implementasi produk akhir Anda dan tidak dapat dibedakan oleh mata yang tidak terlatih. Tetapi mungkin dibuat dengan proses produksi dan diperhatikan dengan volume lebih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh validasi dan pengujian produksi. Sekarang saatnya melepaskan kendali dan terlibatnya dalam percakapan serius dengan pemasakan dan produsen Anda. Ini adalah tahap validasi dan pengujian produk atau PVP atau Production Validation and Testing, atau produksi di mana Anda memastikan bahwa produk DVT Anda sebenarnya dapat diproduksi dengan volume dan biaya target yang tercantum dalam PRD, karena lebih sering daripada tidak ada outsourcing pembuatan dan perakitan produk Anda yang sebenarnya. Anda harus membuat dengan pemasakan ini untuk meminta feedback dari desain Anda untuk memastikan Anda dapat mencapai tujuan produksi. Mudah-mudahan ini hanya memperlakukan beberapa perubahan kecil dan model di Anda, seperti mengganti bagian, lalu beberapa perubahan kecil dan modifikasi Anda. Lebih murah, kemudian jalan spin atau sedikit mengubah sudut dan bagian mekanis
khusus sehingga dapat mengeluarkan lebih andal dari alat cetakan inkjet. Namun, dalam beberapa skenario khusus terburuk, Anda mungkin harus melakukan perbaikan besar-besaran ataupun perubahan desain agar produk Anda setiap untuk produksi massal. Untuk alasan ini, yang terbaik adalah mulai berbicara dengan pemasaran Anda jauh sebelum Anda memasuki tahap PPT, sehingga Anda dapat membantu memastikan akan berhasil dengan memasukkan beberapa desain atau manufaktur. Desain ini untuk perbaikan, desain untuk pengujian, tujuan lain dari tahap PPT adalah untuk memperkuat proses produksi dan menyiapkan rantai pasokan. Ini adalah cara terbaik untuk melihat di mana kelemahannya dalam ekosistem produksi Anda dan menentukan apakah Anda siap untuk memulai meningkatkan volume dan meningkatkannya hingga untuk keluar dari PPT. Pabrikan harus mendatangi bahwa rantai pemasaran sudah diatur. Ini berarti siput sedang dapat dipesan pada waktu tunggu dan harga yang didapat diterima serta produk perakitan dan pengujian dapat diulang dan dapat diandalkan. Proses produksi. Tahap paling menakutkan namun paling mengembirakan adalah proses produksi massal. Produk Anda. Tentu saja, Mas adalah istilah dari relatif dan spesifik untuk produk dan pasar. Anda tentang seberapa besar ukuran industri Anda, namun ketika sebuah produksi mencapai target produksi, itu berarti Anda memproduksi dan menjual tes produk Anda yang siap untuk pelanggan dengan jumlah yang tepat. Sekali lagi, ini tergantung pada produk dan pasar Anda pada seberapa besar dan seberapa sering setiap produk dijual. Tetapi lebih sering daripada tidak. Sebuah produk diproduksi dalam beberapa batch dan waktu ke waktu dengan setiap batch meningkat dalam ukuran volume. Pada tahap ini, sebagian besar tanggung jawab Anda pada produsen untuk mendapatkan sedikit cadang, merakit dan mengujinya untuk menjual mereka produk Anda. Namun, Anda tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas dan hasil produk tetap tinggi. Sementara biaya mulai menurun. Anda harus mendukung pabrik sepenuhnya untuk mencapai tujuan ini. Ini mungkin termasuk bekerja dengan tim pengandaan untuk membangun rantai pasokan yang kuat untuk menjaga biaya waktu tunggu tetap rendah, atau bekerja dengan tim manufaktur untuk terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan hasil, dan menurunkan biaya produksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Manfaat dari produksi secara massal. 1. Jalannya proses produksi lebih efektif dan efisien. 2. Jumlah produksi yang dihasilkan. 3. Hanya membutuhkan SDM yang sedikit. 4. Proses pengawasan produksi lebih longgar. 5. Meminimalisir kesalahan produksi. Kelebihan produksi massal. 1. Produktivitas perusahaan meningkat. 2. Biaya produksi menurun. 3. Efisien waktu. Kekurangan produksi massal. 1. Dibutuhkan modal yang besar. 2. Pekerjaan mengalami penurunan motivasi. 3. Kurang fleksibel. Berikut adalah kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa itu?